Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Allahu Akbar, barakallah. Allahu Akbar, barakallah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat waqfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak, amma ba'd. Yang dirahmati Allah, segenap pejuang-pejuang Islam dimanapun Anda berada, guru-guru kita, guru besar kita, para masyayikh, para kiai, ibu nyai, ustadz wal ustadzah, pembina pembimbing majelis taklim Iwamid on Air tercinta. Nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau ibunda, ibu ketua jamaah Iwamid on Air beserta ibu wakil dan seluruh jajaran staf kepengurusan yang senantiasa gigih mengemban tugas ikhlas demi untuk mengemban tugas dakwah syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi Formosa. Semoga semuanya oleh Allah diberikan selalu keuntungan dan semuanya diberikan kemudahan urusan dunia dan akhirat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang selalu menjadi kebanggaan hati, yang selalu menjadi idaman, yang selalu menjadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh jamaah Iwamid on Air, baik yang awal sampai yang sekarang hingga nanti yang akan datang. Semoga semuanya oleh Allah senantiasa diberikan teguhnya iman dan Islam, kesehatan zahir batin, panjang umur, diberikan selalu kemudahan urusan dunia dan akhirat, diberikan jalan keluar yang terbaik dari segala ujian-ujiannya, diberikan selalu barakah dalam segala aspek kehidupan, dimampukan Allah untuk bisa menyempurnakan Islamnya bil haji wal umrah wa ziyarati Rasulillah, dan suatu saat nanti jika wafat sudah tiba, maka menghadap Allah dengan iman, dengan lisan dan hati yang selalu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan yang terakhir, kepada beliau sahibul hajjah, sahibut tasyakur, malam hari ini malam 27 Ramadan, malam di mana beliau Imam Al-Ghazali mengabarkan jika wali hari Selasa, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal malam 27 Ramadan. Dan malam hari ini adalah malam 27 Ramadan. Menurut Imam Al-Ghazali sebagai ahli falak, maka malam hari ini adalah malam di mana Lailatul Qadar, malam qadarnya Allah diturunkan. Dan kepada sahibul hajjah, sahibut tasyakur yang saya hormati, yang
segala doa-doanya dan segala permintaannya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Ibamit On Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam hari ini kita hampir sebulan penuh menjalani puasa di bulan Ramadan. Hampir sebulan penuh kita tahan diri kita dari segala hal-hal yang membatalkannya. Sebulan hampir kita semuanya berjuang menahan hal yang membatalkan, menahan sesuatu yang membuat nilai-nilai ibadah di bulan Ramadan berkurang. Maka dari itu sekali lagi kita bersyukur kepada Allah di penghujung Ramadan ini yang tinggal beberapa hari lagi, yang tinggal beberapa malam lagi meninggalkan kita. Semoga kita semuanya menjadi orang yang betul-betul dijanjikan Rasul, Aidkun minan nar, merdeka dari neraka, bebas dari neraka. Maka dari itu bersyukur kepada Allah, memujinya dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Salawat beserta salamnya Allah semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau satu-satunya Nabi kita, Rasul kita, suri tauladan kita, harapan satu-satunya kelak di yaumul hisab dengan syafaat. Ketika di waktu itu tidak ada lagi sahabat yang ingat dengan temannya, tidak ada lagi suami yang ingat dengan istrinya, tidak ada ibu yang ingat dengan anaknya, tidak ada saudara yang ingat dengan saudaranya. Semuanya bingung memikirkan nasib pribadinya masing-masing untuk mempertanggungjawabkan amal ibadahnya di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat semua manusia kebingungan itu, datanglah manusia yang paling mulia, datanglah Nabi kita, datanglah Rasul kita, datanglah kekasih kita, datanglah manusia yang setiap saat bibir kita, hati kita basah dengan sholawat kepada beliau. Siapa dia? Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membagi-bagikan tiket syafaat. Tapi ingat, hanya orang-orang tertentu, umat-umat tertentu yang mendapatkan tiket syafaat itu. Siapa dia? Satu, mereka yang bersolawat kepada beliau sehari semalam minimal 100 kali. Seperti yang beliau sabdakan, man shalla alayya fi kulli yaumin wa lailatin mi'ata marah wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sehari semalam 100 kali maka wajib menerima syafaat. Barang siapa yang berziarah ke makamku setelah aku mati maka wajib mendapatkan syafaat. Barang siapa yang mencintai sunnah-sunnahku maka wajib mendapatkan syafaatku. Maka ketiga perkara ini jangan sampai kita tinggalkan. Kita usahakan sekuat tenaga kita agar kelak di yaumul hisab kita mendapatkan tiket untuk mendapatkan syafaat. Maka dari itu, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, semoga kita, keluarga kita, keturunan kita, orang-orang tercinta kita, khususnya jamaah Ibamit On Air, tergolong umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Jamaah Ibamit On Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, serta sahibul tasyakur, sahibul hajjah, malam hari ini yang senantiasa dimudahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini sebentar lagi kita akan masuk malam yang bukan Ramadan. Atau sebentar lagi kita akan masuk malam di mana takbir-takbir berkumandang. Apa itu Ustaz? Malam Idul Fitri. Sebentar lagi kita akan masuk pada malam di mana air mata akan terus menetes, di mana orang akan selalu ingat keluarganya, di mana malam itu ibu bapak yang sudah tiada pun di depan mata. Malam itu semua teringat akan keluarga. Malam itu semua teringat akan dosa kepada sesama.
maka di malam itu pun semua di santero dunia, mau di Indonesia, mau di Taiwan, mau dimanapun, di pasar, di masjid, di halaman, di luar, di hutan, bahkan di tengah lautan, semua bergema bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gema takbir yang selalu menyayat hati, gema takbir yang membuat tetesan air mata tak henti-henti. Maka dari itu, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu naik ke mimbar di saat hari raya Idul Fitri akan berkhutbah, Rasulullah pada saat naik melangkahkan kakinya menuju tangga yang pertama, Rasulullah tiba-tiba mengucap amin. Ketika Rasulullah naik tangga yang kedua, tiba-tiba Rasulullah mengucap amin. Dan ketika naik tangga yang ketiga, mimbarnya Rasulullah itu tangganya ada tiga undakan. Ketika di tangga yang ketiga, Rasulullah pun mengucap amin. Pada saat itu sahabat Anas radhiyallahu anhu berada di dekat Rasulullah di barisan yang paling depan pada saat Idul Fitri. Lalu sahabat Anas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," bertanya kepada Rasul. Jadi sahabat Anas dan sahabat Mu'ad bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, sa'idta fa'amanta salasa marrah. Anda telah naik tangga menuju mimbar, lalu tiba-tiba Anda mengucapkan amin 3 kali. Fama hikmatuhu ya Rasulullah. Apa maksudnya itu ya Rasulullah? Hikmahnya apa? Ada apa ya Rasul? Kok tiba-tiba Anda di salat Idul Fitri mau khutbah, kok tiba-tiba mengucap amin, amin, amin. Ada apa ya Rasul?" Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Anas, menjawab pertanyaan Mu'ad. Rasulullah pun bersabda, "Atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril." Faqala, lalu malaikat Jibril pun bersabda, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka syahra Ramadan, barang siapa bertemu dengan bulan Ramadan, walam yasum ila akhirihi, dan tidak mau puasa sampai akhirnya Ramadan, walam yukfar lahu, dan tidak diampuni, dakhalan nar, maka orang itu pasti masuk neraka." Lalu malaikat Jibril mengucap, "Fa'abadullahu minha," semoga Allah menjauhkan orang itu dari neraka. Fakultu, lalu Rasulullah mengucap amin. Jadi Rasulullah ini nggak tega. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat Jibril sudah menurunkan firman-Nya, man adraka Ramadan, man adraka syahra Ramadan, barang siapa bertemu dengan bulan Ramadan walam yasum, tapi tidak mau berpuasa ila akhirihi, sampai akhirnya, siapa saja yang bertemu Ramadan tapi tidak mau puasa, maka tidak diampuni dan masuk neraka. Lalu malaikat Jibril mendoakan, fa'abadullahu minha, semoga orang itu dijauhkan Allah dari neraka. Wong-wong sing gak gelem poso iki lho, ya muga-muga ditahne sangka neraka. Padahal sudah jelas. Rasul pun mengucap amin, semoga Allah mengampuni. Rasul saking gak teganya, padahal jelas mereka yang tidak berpuasa di bulan Ramadan masuk neraka. Ini sudah ketentuan dari Allah. Amin yang pertama seperti itu, malaikat Jibril bersabda. Lalu malaikat Jibril meneruskan sabdanya lagi, faqala, malaikat Jibril bersabda, man adraka abawaihi au ahadihima, man adraka abawaihi au ahaduhuma, walam yubarruhuma, famata dakhalan nar. Fa'abadullahu minha fakultu amin.
Man barang siapa menemui kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya tapi tidak mau berbakti kepada keduanya dan orang itu mati, maka masuk neraka. Ada orang, ada anak menemui orang tuanya masih hidup, bertemu dengan orang tuanya atau salah satu dari keduanya dan tidak mau berbakti kepada keduanya, maka mati masuk neraka. Fa'abadullahu minha, semoga Allah menjauhkan orang itu dari neraka. Maka Rasul pun mengucap amin. Yang ketiga, Malaikat Jibril pun bersabda, man dzukira indahu ismuka, barang siapa dituturkan di dekatnya namamu, walam yusolli alaika, dan orang itu tidak mau bersolawat kepadamu, dakhalan nar, maka orang itu akan masuk neraka. Fa'abadullahu minha, semoga Allah menjauhkan orang itu dari neraka. Fakultu, maka aku pun mengucap, Rasul ini yang bersabda amin, amin. Dari ketiga firman-Nya Allah yang diucapkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ini bisa kita ambil kesimpulan, wahai jamaah Iwamin. Yang pertama, orang ketika bertemu dengan Ramadan, dengan enjoynya, dengan santainya, dia tidak mau berpuasa dan bukan tergolong orang yang di situ udur secara syar'i, enjoy tidak berpuasa, maka Allah berjanji tidak akan mengampuni dosanya dan dimasukkan ke neraka. Ya sudah pastilah, namanya Ramadan kan rukun Islam. Islam kan rukunnya ada 5. Setelah syahadat, mengerti tauhid bahwa segalanya hanya milik Allah. Setelah itu sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan walaupun terlambat, walaupun kadang subuh jam 8. Oke, jam 8 gak apa-apa, jalani, yang penting jangan ditinggalkan. Selanjutnya membayar zakat, selanjutnya puasa Ramadan. Jangan sampai ditinggalkan, dan yang kelima pergi ke Mekah, jangan sampai ditinggalkan. Maka konsekuensinya ya neraka. Ibadah wajib itu kita jangan ngarep yang macam-macam. Kalau ingin ngarep kepada Allah, mengharapkan sesuatu, ibadahlah dengan ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib jangan ngarep yang macam-macam. Karena ibadah wajib itu sudah kewajiban kita. Kita diberikan kehidupan, maka kita pun wajib menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau kita mau mengharapkan sesuatu, mau meminta kepada Allah hal-hal yang di situ sesuatu yang kita inginkan, maka bertawasullah dengan ibadah-ibadah sunnah. Jangan ibadah wajib. Wajib itu sudah bukan harapan kita, itu tugas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, malaikat Jibril pun mengabarkan kepada Rasul, siapa yang di situ masih menemui kedua orang tuanya, hidupnya masih bertemu dengan kedua orang tuanya, atau bertemu dengan salah satu dari keduanya, tapi tidak mau berbakti kepadanya, dakhalan nar. Famata, orang itu mati, belum sampai taubat, belum sampai menjadi anak yang berbakti, dakhalan nar, maka masuk neraka. Ini loh yang membuat Muslim Indonesia berbondong-bondong mudik, yang membuat Muslim Indonesia ketika malam hari raya Idul Fitri meneteskan air mata, yang menjadikan seluruh Muslim Indonesia dimanapun ketika hari raya Idul Fitri pasti ingin bertemu dengan kedua orang tuanya. Bayangkan, apakah kita tidak ingat seorang ibu yang setiap malam mendoakan kebaikan kita, seorang bapak yang dengan tetes keringatnya mendidik kita, membiayai kita. Ustadz, bapak saya dari kecil tidak pernah ngurusi saya. Anda lahir itu karena bapak, Anda lahir itu karena ibu. Walaupun dari kecil mungkin menurut Anda tidak diurus, tapi di dalam setiap doanya ada Anda yang selalu didoakan menuju kesuksesan.
Coba jamaah Iwamid on Air. Bayangkan ketika kerut-kerut wajah bapak, kerut-kerut wajah ibu di depan kelopak mata kita. Mereka tersenyum. Ketika di situ saup-saup suara takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau berdua mengharapkan kedatangan kita. Jajan-jajan, kue-kue, makanan, lauk pauk sudah disediakan di meja makan. Mungkin ada sambal terong, mungkin ada sambal terasi. Kesukaan anak tercintanya yang non jauh di sana, yang mungkin belum tentu setahun sekali datang menjenguk dua orang tuanya. Mungkin hanya lewat video call. Mungkin hanya lewat telepon. Sambal itu pun dipersembahkan yang setiap saat, setiap waktu ditabungnya uang receh demi receh, 1.000 demi 1.000, 2.000 demi 2.000. Untuk apa? Untuk menyambut anak cucunya datang yang mungkin setahun sekali. Begitulah sekilas cinta dan kasih sayang kedua orang tua kita. Maka dari itu malaikat Jibril pun firman dari Allah disampaikan kepada Rasulullah, man adraka, man barang siapa adraka abawaihi, bertemu dengan kedua orang tuanya, au ahadihima, atau salah satu dari kedua orang tuanya, walam yubarhuma, dan mereka tidak mau berbakti kepada keduanya, famata, lalu orang itu sampai mati kok tetap tidak mau berbakti, dakhalan nar, maka pasti masuk neraka. Ustaz, bapakku, ibuku sudah berada di alam barzakh. Dan dulu ketika masih hidup saya belum sempat untuk berbakti kepada keduanya, Ustaz. Bagaimana saya harus berbakti sedangkan saya masih hidup? Saya takut nanti kalau mati, saya belum sempat berbakti kepada kedua orang tua, saya masuk neraka, Ustaz. Betul. Ini yang disabdakan Rasul. Terus bagaimana cara berbakti ketika orang tua sudah meninggal? Doakan orang tua yang telah meninggal. Bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kirimkan pahalanya untuknya. Bersedekahlah atas nama kedua orang tua, berhajilah atas nama kedua orang tua, berumrahlah atas nama kedua orang tua. Ketika ada masjid dibangun, ikut jariah di sana. Ketika pesantren dibangun, ikut jariah di sana. Ketika musola, TPQ, madrasah dibangun, ikut jariah di sana. Niatkan, ini untuk ibuku dan ini untuk ayahku tersayang. Pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ada seorang laki-laki yang bertamu kepada Rasul, dan laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ummi uftulitat nafsuha, sesungguhnya ibuku telah diangkat rohnya, telah mati ya Rasulullah. Afalaha ajrun intasaddaqtu anha, apakah ibuku dapat pahala apabila saya bersedekah atas namanya? Lalu jawabnya Rasul, bagaimana? Naam, iya, dapat, sedekahi. Dan sedekah yang paling berarti di sisi orang yang telah meninggal dunia, yaitu sedekah jariyah. Seperti yang disabdakan Rasul, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin. Yang pertama, sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Maka dari itu, wahai jamaah dan sahibut tasyakur malam hari ini, ayo menuju hari raya Idul Fitri ini, ayo kita ingat ibu kita, bapak kita. Perjuangan-perjuangan mereka menjadikan kita tumbuh besar, menjadi manusia yang sukses dunia akhirat. Yang ketiga, ketika malaikat Jibril alaihi salam mewahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dzukira indahu ismuka, barang siapa dituturkan di dekatnya seseorang nama-namamu, nama Nabi, nama Muhammad, barang siapa di situ
Orang kok mendengar nama Nabi Muhammad dan dia tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad, dakhalan nar, maka masuk neraka. Maka disinilah kenapa ahli sunnah wal jamaah ketika ada orang mengucap kata Nabi Muhammad, maka pasti menjawab sallallahu alaihi wasallam, atau dijawab dengan sholli alaih, atau dijawab dengan Allahumma sholli alaih, atau dijawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok saking pentingnya seperti itu? Karena Nabi Muhammad itu adalah salah satu kekasihnya Allah yang paling dikasihi Allah. Bahkan namanya disandingkan Allah di atas pintu surga. Pintu surga itu ada dua nama atasnya, yang sebelah kanan ada nama Allah, yang sebelah kiri ada nama Muhammad, seperti yang dilihat oleh Nabi Adam alaihi salam ketika di dalam surga. Makanya orang Jawa-Jawa kuno dulu setiap rumahnya di atas pintu pasti ditulisi Allah Muhammad. Itu ittiba menjadi surga. Ketika masuk rumah, rumahnya ittiba, ikut tafaul, berdoa dengan keadaan semoga rumahnya bisa menjadi surga seperti yang disabdakan Rasul, baiti jannati, rumahku surgaku. Itu adalah doa. Walah ngono to Pak Ustaz. Iya. Jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah berkah dari Allah. Malam hari ini, kalau memang malam hari ini adalah malam qadar, malam di mana nasib-nasib kita, takdir-takdir kita akan Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia. Takdir kita 1 tahun yang akan datang sampai malam qadar yang akan datang, maka seluruh takdir-takdir kita, suratan-suratan takdir kita dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan ke langit dunia malam ini. Dan siapa yang malam ini mengisinya dengan kebaikan, mengisi dengan zikir, mengisi dengan salawat, diisi dengan salat sunnah, diisi dengan tadarus, diisi dengan sedekah, diisi dengan hadir di majelis taklim, diisi dengan silaturahim, diisi dengan macam-macam ibadah yang diridhai oleh Allah, berdoa memohon kepada Allah supaya takdir-takdir kita diberikan kebaikan, diberikan husnul khatimah sampai malam qadar berikutnya, maka seluruh apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz sebagai qada kita akan turun menjadi takdir yang baik untuk kita semuanya. Maka jangan pernah bosan-bosan untuk berdoa, jangan pernah bosan-bosan untuk meminta kepada Allah, jangan pernah bosan-bosan untuk mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah disebut malam qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Jadi dengan membawa izin Tuhan perkara-perkara apa? Perkara-perkara takdir kita yang 1 tahun yang akan datang, Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia, dan dari langit dunia akan turun setiap malam berangsur-angsur sampai 1 tahun menuju malam qadar yang berikutnya. Jam selalu mendapatkan hidayah berkah dari Allah. Malam hari ini kajian kita, pertemuan kita saya tutup dengan hadisnya Rasul alaihi. Beliau bersabda, "Ijtahidu yaumal fitri fi shadaqah wa amalil khairi wal birri minas shalah waz zakah wa tasbih wa tahlil. Fa innahu al-yaumul ladzi yaghfirullahu ta'ala fihi dunubakum wa yastajibu du'aakum wa yanzuru ilaikum birrahmah." Maka dari itu Muslim Indonesia ketika Hari Raya Fitri semuanya berlomba-lomba sedekah. Bahkan mejanya sampai penuh dengan makanan-makanan yang disedekahkan. Siapa saja boleh ngambil. Sopo oleh ngambil, cuma sembuh kenal pora pokoknya disediakan. Makan, monggo diminum, monggo dimakan, monggo diminum. Los. Tapi aja sampai jamaah Ibamit on Air menjadi penipu. Penipu bagaimana Ustaz? Lah penipu bagaimana? Tempatnya ada roti konguan, dalamnya rengginang. Wes, ya iki. Oh ya kudung kuning sing gurih. Oh, ada
ada toples, ada roti, waper enak jerone ampiang ambek keripik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtahidu yaumal fitri fi shadaqah." Bersungguh-sungguhlah kalian di hari raya fitri dengan bersedekah. Wa amalil khair, dengan amal-amal kebaikan. Wal birri, berbuat baik kepada kedua orang tua. Minas shalah, baik itu dengan sholat sunnah, isi dengan sholat sunnah. Orang takbiran tok. Hari raya Idul Fitri kok orang takbiran tok kan bar maghrib sampai toko subuh mesti takbiran tok. Eman. Jadi kae ngene sedekah, digawe bekti ambek wong tuwa. Yang lakoni sholat sunnah, bayar zakat, tasbih, maca tasbih, tahlil, baca tahlil. Kenapa kok seperti itu? Fa innahu yaumul ladzi yaghfirullahu ta'ala fihi, karena pada hari itu, malam itu, hari di mana Allah mengampuni segala dosa. Wa yastajibu du'aakum, Allah juga mengabulkan, mengijabah doa-doa kita malam hari itu. Wa yanzuru ilaikum birrahmah, Allah melihat kita dengan pandangan yang penuh dengan kasih sayang. Mumpung loh gue, aja tinggi takbiran tok, tinggi mohon sama Allah, doa ini, doa itu, doa yang setiap saat belum dikabulkan, panjatkan pada malam hari raya. Aja kaya bocah cilik malam hari raya mek bar maghrib sampai teko subuh mek terus panggah takbiran wae, gak diisi ambek doa, gak diisi ambek sedekah, gak diisi dengan sholat, gak diisi dengan permintaan-permintaan kepada Allah. Wah, gak ngerti kalau malam itu adalah malam istimewa. Rumangsane iki lek wis takbir ket bar maghrib teko subuh gak galet iki sebuah kondang. Padahal malam Idul Fitri itu tidak cuma hanya sekedar takbiran. Memang iya disunnahkan memperbanyak takbir. Pahami perintahnya Rasul. Disunnahkan memperbanyak takbir. Memperbanyak takbir itu bukan berarti dari tank pada maghrib sampai subuh takbiran tok. Terus gak sholat sunnah, gak sedekah, gak bayar zakat, gak silaturahim beoni wong tua, gak ngono. Tidak seperti itu. Gitu loh. Jamaah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, serta sahibut tasyakur yang senantiasa dimudahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kisah-kisah hadisnya Rasul ini bisa kita ambil titik kesimpulan. Yang pertama, jika memang benar hitungan Imam Ghazali awal Ramadan hari Selasa, maka malam ini adalah malam Qadar. Malam di mana takdir-takdir kita dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan di langit dunia, dan akan Allah turunkan berangsur-angsur sehari demi sehari sampai malam Qadar yang akan datang. Malam di mana seluruh ibadah-ibadah kebaikan Allah lipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. Jika kita hitung kurang lebih 83 tahun lamanya. Yang kedua, ketika menjelang Idul Fitri, jangan sampai kita menjadi 3 orang yang dikatakan tetap menjadi ahli neraka, akan masuk ke neraka. Siapa itu? Orang yang menemui bulan Ramadan tapi tidak mau berpuasa. Orang yang menemui kedua orang tuanya atau salah satu tapi tidak mau berbakti kepadanya. Atau orang yang ketika disebut nama Nabi, dia tidak mau bersolawat kepada Nabi. Maka jangan sampai kita tergolong itu. Dan yang terakhir, semoga dengan barokahnya Ramadan, barokahnya Lailatul Qadar, semoga sahibul hajah khususnya, sahibul tasyakur khususnya, dan umumnya kepada jemaah Ibamit on Air senantiasa diberikan keberkahan dalam segala aspek kehidupan. Maka dari itu kita bacakan Fatihah kepada sahibul tasyakur malam hari ini. Yang pertama, wa khassah ila Ibu Siti Wasingatin. Ya Allah, barakallahu lahum wa barakallahu laha
wa ahliha wa Bu dzurriyyataha. Atik Wasingatin, Mbah. Nggih. Bu Atik Wasingatin, nggih. Bu Atik Wasingatin. Matur suwun. Ya Allah, berkahilah segalanya ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah, keluarga dan keturunannya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi عليهم ولا الضالين وخاصة إلى ليلة الرحمة بنت إمام Fujaroni wa Daula Andika Tama bin Imam Syafi'i. Ya Allah, Allahumma ja'alhuma min ahli barakah wa min ahli salihah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khassah ila ujumiyati wa khassah ila adik Arif Dewi Ratnasari. Ya Allah, barakallahu lahum bidini wa dunya wal akhirah. Syai'ulillah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khassa ila Ibu Tuti Haryanti. Ya Allah, wa khassa ila Bapak Yudi Eko Prasetyo. Barakallahu lahum fi jami'i umurihim fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nahussu khususan khassa ila Ibu Miyam Waliana Wafa Yutia Ramadhani. Ya Allah, Allahumma ja'alhuma min ahlil barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'ulillah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan khasah ila Ibu Upi Dwi Hartanti wa Ananda Indah Lestari. Ya Allah, Allahumma ja'alhuma. Wa khasah ila Ibu Pak Susilo Bintarno. Allahumma ja'alhum min ahlil barakah fi dini wa dunya wal akhirah. Syai'ulillah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila keluarga Lavender. Ya Allah, ila Ibu Isna Hidayati wa Ibu Mujiah Triwulan, Ibu Surati, Ibu Siti Romlah, Ibu Anisah Karyati, Ibu Nilam Cahyaningsih, Ibu Sulastri, Ibu Sarmini, Ibu Mutmainnah, Ibu Siti Salihah, Ibu Suryati, Ibu Tari, Ibu Misri, Ibu Nur Nafiah, Ibu Kristina, Ibu Masbiati, Ibu Handayani, Ibu Nur Hasanah, Ibu Yuri Ana Prasiska, Ibu Yulia, Ibu Khotiah, Ibu Siti Nurjannah, Ibu Sarniti, Ibu Suharti,
wa ahlihim wa dzurriyyatihim Allahumma ij'alhum min ahlil barakah fid dini wad dunya wal akhirah syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah ila Ananda Muhammad Faiza Nur Wahid wa khassa ila Ibu Adi Surati. Allahumma ja'alhuma min ahlil barakah fid dini wad dunya wal akhirah wa ya jami'i jamaah Ibamit on air ya Allah min ahlil barakah fid dini wad dunya wal akhirah syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah, tata hati, tata pikiran, buang jauh-jauh rasa iri, rasa dengki, rasa dendam. Ingat bapak kita, ingat ibu kita, ingat keluarga kita, ingat perjuangan Anda masih panjang. Terus berkarya, terus berjuang, memohon kepada Allah jika benar apa yang dikatakan Imam Ghazali, puasa Ramadan diawali dengan hari Selasa, maka malam ini adalah malam Lailatul Qadar, malam Qadar, malam di mana nasib kita, takdir kita Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia, dan akan Allah turunkan setiap malamnya sampai nanti malam Qadar berikutnya. Maka dari itu kita memohon kepada Allah, berbanyak berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi nabiyyika nabiy rahmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihadihi lailatul qadar ya Allah. Astaghfir dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, keturunan kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, di malam qadarmu ini ya Allah, jika Engkau takdirkan kami dengan takdir yang buruk ya Allah, rubahlah menjadi takdir yang baik. Jika keburukan itu menimpa kami ya Allah, rubahlah dengan kebaikan ya Allah ya Rabbal Alamin. Birahmatika astaghis, birahmatika astaghis ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah, fa'fu anna ya Allah, fa'fu anna ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Ya Allah, di malam Idul Fitri nanti berikanlah kesempatan kepada kami untuk memohon kepadamu ya Allah, memohon kebaikan dunia dan akhirat, memohon kemuliaan dunia dan akhirat, memohon husnul khatimah ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa khassa ila sahibut tashammur hadhihi lailah ya Allah. Allahumma barik jami'i umurihim ya Allah, ini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Jemaah Ibamit on air wa sahibut tasyakkur wa sahibul hajjah fi hadhihi lailah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah, segala hajat dimakbulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah. Terima kasih sudah mau menemani saya untuk membacakan hadis-hadis Rasul, dan semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat menyongsong hari kemerdekaan dari neraka, hari raya Idul Fitri, dan selamat malam hari ini adalah malam Lailatul Qadar. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.